Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Keburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Rabu 9 Februari 2022. Injil hari ini diambil dari Markus bab 7 ayat 14 sampai 23. Kita diingatkan bahwa keputusan hati bisa membuat kita suci atau najis. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau mengingatkan kami bahwa yang keluar dari hati kami itulah yang menajiskan kami atau yang menyucikan kami. Karena itu kami mohon, tuntunlah hati kami, agar kami selalu bisa mengambil satu keputusan yang mendatangkan kebahagiaan bagi hidup kami, baik selama kami hidup di dunia ini maupun di hari akhirat kelak. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah aku, dan camkanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah itu, Yesus masuk ke sebuah rumah untuk menyingkirkan dari orang banyak. Maka murid-murid bertanya kepada Yesus tentang arti perumpamaan itu. Yesus menjawab, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Camkanlah, segala sesuatu yang dari luar masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia, karena tidak masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban." Dengan demikian, Yesus menyatakan semua makanan halal. Yesus berkata lagi, "Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah keputusan hati bisa membuat kita suci atau najis. Tuhan menciptakan kita dengan sangat baik. Dia juga menyiapkan segalanya untuk kita. Dia menciptakan tumbuh-tumbuhan, binatang, udara, air, dan ciptaan yang lain untuk kita. Dia mempercayakan kita untuk memanfaatkan semuanya
demi kelangsungan hidup kita. Segala ciptaan Tuhan baik adanya. Dalam Injilnya hari ini, Yesus dengan tegas berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, segala pikiran jahat, pencabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan." Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, Yesus mengajak kita untuk melihat dasar kehidupan keagamaan kita, yakni hati. Yesus mau menegaskan pemahaman yang tepat dan benar tentang najis. Najis berarti dapat merusak, meracuni, dan berakhir pada dosa. Oleh karena itu, Yesus mengajarkan kepada kita bahwa yang dikatakan najis adalah segala sesuatu yang keluar dari hati, bukan yang masuk ke dalam perut kita. Betapa sering kita jatuh hanya karena kemauan hati kita, keputusan hati kita. Hati kita bergejolak, rindu memiliki apa yang kita lihat dan dengar. Hawa jatuh ke tangan setan karena kerinduannya untuk menjadi sama seperti Tuhan sesudah memakan buah terlarang. Ia memutuskan untuk memakan buah terlarang supaya nanti bisa menyamai Tuhan. Tetapi kasihan, bukan kesetaraan dengan Tuhan yang terjadi, melainkan kesengsaraan, kematian, kenajisan. Keputusan hatinya sudah menajiskan dia. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, sebelum kita mengambil satu keputusan, pikirkanlah baik-baik apa konsekuensi dari keputusan kita. Sungguh, keputusan hati kita akan membuat kita suci atau najis. Bersama Bunda Maria kita berdoa, "Tuhan, tuntunlah hati kami selalu, agar kami selalu bisa mengambil satu keputusan yang mendatangkan kebahagiaan bagi hidup kami, baik selama kami hidup di dunia ini maupun di hari akhirat kelak. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin." Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.